Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pemirsa, ada orang-orang yang punya minat di beberapa bidang tertentu. Misalnya dia minat di sepeda ya. Dia tekun menekuni soal sepeda. Ada yang berminat di dalam soal burung misalnya. Dia tekun betul berjam-jam untuk membahas soal burung, melihat burung dan seterusnya. Nah, tetapi juga ada orang yang menekuni bidang-bidang yang tidak begitu banyak peminatnya, yaitu soal heritage. Nangsa Dewo adalah ikon untuk Indramayu soal heritage. Iya, heritage. Bahasa lainnya adalah peninggalan, warisan, atau pusaka budaya, seolah telah menjadi panggilan hidupnya. Semula pemilik nama asli Sulaiman Indrajaya ini adalah seorang fotografer bidang budaya di Indramayu, Jawa Barat. Sesudah itu ia lebih menekuni fotografi, khususnya bangunan bersejarah yang ada di Kota Mangga ini. Kecintaannya pada heritage atau peninggalan budaya ternyata tidak sebatas dalam kamera. Ia juga aktif mengumpulkan data-data atau benda-benda warisan budaya lainnya. Pada tahun 2010, Nangsa Dewo sempat pergi ke negeri Belanda untuk menelusuri dan menggali data tentang peninggalan sejarah dan budaya Indramayu, Jawa Barat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Mas? Luar biasa tambah maju ya Mas. Amin. Ininya. Terima kasih atas dukungannya. Dalam naungan Yayasan Indramayu Historia Indonesia, juga ia mendirikan Museum Bandar Cimanuk di Jalan Veteran Indramayu, Jawa Barat. Saya kalau masuk yang BC Museum Bandar Cimanuk Ya. mengingatkan saya waktu saya masih kecil. Seperti ini berambang ya. Ya. Ini alat untuk memotong dan membilah. Ya. Ya. Kalau yang Membelah, sekarang ya. kan pakai apa namanya? Dia pakai jigsaw ya, jadi alat yang udah pada mesinnya gitu, Pak. Terus apa lagi? Ini apa ini Mas? Nah, jadi sebenarnya tadi ya kita berusaha sebenarnya lebih kepada membangun ingatan kota, Pak. Jadi yang disebut Pak Sapta tadi bahwa ketika saya masuk ke suatu tempat, ya sebut saja tempat ini, maka saya teringat tentang masa kecil ya. Lalu istilahnya membangun ingatan kita kota. sama-sama supaya membangun ingatan kota. Nah, setiap orang itu sama saja pada prinsipnya. Ya, mau di Indramayu, mau di Amerika, mau di Belanda sekalipun atau dimanapun, ya ketika mengingat benda-benda, ya maka dia punya ingatan. Di museum inilah Dewo mengumpulkan benda-benda bersejarah Indramayu, Jawa Barat. Museum ini dibuka setiap hari, kecuali hari Senin. Masyarakat Indramayu dan lainnya dapat berkunjung ke museum ini sepuasnya dengan dikenakan tarif hanya Rp5.000. Saya pribadi sangat suka ini karena usianya sangat lama. Ya, ada dua nih yang sudah tua ini. Dari mana Mas? Ini ada dua desa ini, yang satu dari Cikedung, yang satu dari Losarang ini. Ya, jadi ini dua desa yang dua-duanya. Ini untuk menumbuk padi ya? Ya, ini untuk menumbuk padi. Adunya ya. Ya. Heritage atau peninggalan budaya memang memiliki nilai estetik, nilai spiritual, nilai sosial, nilai sejarah, nilai simbolis, dan nilai otentik.
Dengan merawat heritage, masyarakat diharapkan mampu mendorong situasi sosial yang nyaman, menjadi identitas kota, menjadi pendukung ruang terbuka, dan menjadi daya tarik kota itu sendiri. Mas Dewo, sejak kapan Anda tertarik pada bidang warisan budaya ini atau heritage? Untuk waktu yang berjalan, ya saya itu mulai merintis untuk bagaimana mengkonservasi salah satu heritage ini itu tahun 2010 hingga tahun 2015, dan sampai hari ini alhamdulillah ya tempat ini menjadi satu tempat anak-anak sekolah bisa datang lalu juga berkunjung, dan mereka mulai memahami apa sebenarnya warisan budaya yang terkhusus tentang bangunan bersejarah. Ya. Mas Dewo, Anda kok tertarik ya di bidang warisan budaya heritage yang katakanlah untuk dunia milenial itu nggak populer gitu? Itu alasannya apa Anda terpanggil untuk menangani bidang ini? Ya. Jadi sebenarnya ini bukan bicara populer atau tidak ataupun belum ya. Iya. Jadi ketika Pak Sabta atau teman-teman itu berkunjung ke Jogja, berkunjung ke Malang, berkunjung ke Semarang, ya mendengang-dengungkan tentang kota tua Jakarta, lalu kota tua Semarang, lalu heritage yang ada di Jogja ataupun Malang, itu berarti bidang itu sudah populer. Sudah populer ya. Nah, hanya saja Indramayu itu belum. Nah, maka karena belum itu, ya saya memang tidak mencoba untuk mempopulerkan, tetapi ingin memberi satu informasi bahwa apapun yang dilihat di kota lain, ya dengan judulnya bangunan bersejarah, maka di kota sendiri pun ada. Ya. Maka sebelum berkunjung ke kota lain, kunjungilah dulu kota sendiri. Gitu. Sekarang secara logika Mas Dewo, secara logika itu sebetulnya apa pentingnya kita harus memelihara warisan budaya, memelihara heritage, apa? Jadi pada prinsipnya kita semua punya ingatan ya. Kita sebut saja membangun ingatan kota, dan ingatan kota kita itu setiap orang berbeda-beda sesuai rentang waktu masa dia dibesarkan di kota itu. Nah, jadi spirit yang ada ini adalah bagaimana generasi ke depan setelah kita itu juga memahami hal yang sama seperti apa yang kita pahami dari masa lalu yang kita pelajari saat ini. Nah, jadi warisan budaya, bangunan bersejarah, sebut saja misalnya hari ini pendopo Indramayu masih ada yang dibangun tahun 1870 ya, dan dari saya kecil atau Pak Sabta kecil, lalu anak-anak sekolah yang sekarang juga anak-anak kita ada masih melihat bangunan pendopo itu. Nah, ini bukti bahwa pentingnya menjaga warisan budaya bukan pada wujud tetapi pada nilai. Bagaimana suatu daerah terus maju, berkembang, dan mengikuti waktu di mana sejarah dan peradaban itu terus berjalan. Oke. Mas Dewo, tolong sebutkan warisan budaya di Indramayu yang penting. Ya. Coba, apa itu? Untuk kategori bangunan bersejarah klasternya pemerintahan, sebut saja satu ada pendopo, lalu juga ada eks pengadilan yang ada di alun-alun, lalu ada gedung dhuwur ya, bekas pemerintahan asisten residen di Penganjang, lalu ada juga yang di barisan swasta itu ada Telkom, ada pos ya. Nah, untuk rumah ibadah kita ada Masjid Agung, ada Masjid Dermayu, lalu juga ada Kelenteng ya, dan gereja. Termasuk musola di Bondan itu masuk nih? Nah, Masjid Bondan itu termasuk ya, dan itu sudah masuk penetapan pemerintah kabupaten. Dalam pandangan Anda, pemeliharaan warisan budaya atau heritage di Indramayu itu bagaimana? Sampai hari ini memang masih ada kendala, tetapi itu tidak menjadi satu penghambat yang sangat permanen ya, Sabta. Karena ada banyak solusi. Sebut saja misalnya untuk warisan budaya atau cagar budaya berupa bangunan yang milik pribadi, ketika pemerintah ini melakukan satu motivasi, maka pemiliknya juga akan melakukan hal yang sama. Ketika pemerintah ini memelihara bangunan bersejarah menggunakan APBD, ya lalu memotivasi masyarakat yang memiliki objek-objek pribadi,
itu juga akan melakukan hal yang sama. Oke, berarti kendalanya atau tantangannya untuk pemeliharaan heritage di Indramayu itu apa? Kalau disimpelkan. Satu tadi kaitannya dengan fungsi ya. Ya. Untuk fungsinya ini apa? Ketika bicara tentang rumah tinggal, pemukiman, maka mungkin itu bicara tentang selera. Ya, pemiliknya ini masih mempunyai selera ingin menjaga atau tidak. Oh, iya. Yang kedua, ketika bicaranya nilai sejarah bagi fungsi pemerintahan, Ya. maka itu sudah pasti harus dilakukan, Ya. karena terikat oleh undang-undang yang Ya. berlaku. Oh, ada undang-undangnya, Ada. harus gitu ya? Harus, wajib, Pak. Ya, setiap kepala daerah, ya wali kota, gubernur, ketika bicara undang-undang, maka itu sudah merupakan satu seragam yang harus dipakai, ya wajib dikenakan. Nah, hal lain dengan pihak lain, sebut saja contoh NBC ini, Iya. ya gedungnya milik pemerintah daerah, ya dalam hal ini ex jabatan penerangan, tetapi pemeliharaannya Iya. kita bekerja sama melalui mekanisme pinjam pakai dengan aturan Kemendagri nomor 19 tahun 2016. Nah, maka yayasan kami Indramayu Historia Indonesia itu membuat komitmen dengan pemerintah daerah untuk melakukan pengupayaan kerjasama bagaimana memelihara dan memfungsikan cagar budaya ini. Oke, terakhir Mas Dewo, apa saran Anda atau katakanlah harapan Anda agar heritage atau warisan budaya di Indramayu tetap terpelihara dengan baik? Mengenalkan kepada masyarakat itu sama yang tadi saya sebut ya, ketika kita berkunjung kepada salah satu objek di luar kota, apa salahnya kita perkenalkan bahwa kota kita juga memiliki hal yang sama. Nah, upaya yang paling mendasar yaitu memberikan pemahaman dengan rasa bangga, Pak. Iya. Sosialisasi, ya membangun rasa bangga, maka rasa cinta kepada peninggalan bersejarah di kota akan terbangun. Oke, makasih ya Mas Dewo. Siap, terima kasih.